Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-396, dengan judul Pengaturan Formasi. Langsung ke dalam alurnya. Transformasi darah, bagian surgawi, transformasi roh, ukiran, keempat alam ini membentuk siklus lengkap bagi kebanyakan orang. Itu karena terlalu sulit bagi mereka untuk menerobos bahkan jika mereka mencoba. Ini seperti 4 gunung besar, masing-masing lebih tinggi dari yang berikutnya. Semakin jauh seseorang menempuh jalan mereka, semakin sulit jadinya. Itu seperti jalan setapak kecil yang diukir di atas tebing, jalan yang sangat sulit. Kultivasi sulit terutama bagi umat manusia. Jika bukan karena orang-orang kuno yang mengukir jalan dan meniru simbol primitif, mungkin saja tidak akan ada rute yang ada saat ini. Jalan manusia penuh dengan bahaya, yang terbentuk dari darah dan keringat. Generasi demi generasi membuat terobosan baru, memungkinkan jalannya menjadi lebih luas dan lebih luas. Bagi para kultivator manusia, 4 alam agung mewakili segalanya. Menerobos ini mudah untuk dikatakan tetapi hampir tidak mungkin dilakukan. Sebagian besar hanya akan mengejar ini tetapi selamanya tetap di jalan. Berusia 14 tahun, namun mencapai alam besar kelima ini benar-benar tidak terbayangkan. Setidaknya, itu adalah prestasi luar biasa di antara manusia. Jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu akan memicu keributan besar. Pengaturan formasi, ini adalah alam yang sangat dalam dan muskil. Kebanyakan orang yang mampu mencapai tahap ini sudah melewati masa mudanya. Waktu tidak berhenti untuk siapapun, jadi pemuda macam apa yang tersisa. Si Hao berdiri di puncak yang tinggi dan menatap bumi besar yang tak terbatas. Jajaran pegunungan di depannya tampak hijau subur dan penuh kehidupan. Sungai pegunungan sangat megah, seolah tidak ada yang bisa menghentikan alirannya. Dia akhirnya maju lagi. Sekarang, di wilayah gurun, dia akhirnya bisa dianggap kuat tidak peduli jenis ras apa yang dia bandingkan. Raja berusia 14 tahun, ini adalah pemuda tertinggi sejati. Fakta ini tidak dibesar-besarkan sedikit pun. Sulit untuk menemukan orang kedua seperti ini di seluruh gurun besar. Mereka yang berada di tahap akhir dari Engravemen Realm dapat diberikan gelar tuan jika mereka sangat hebat. Sekarang si Hao menerobos alam sebelumnya dan memasuki tingkat yang lebih tinggi, dia secara alami dapat membuang kata tuan dan menjadi raja. Pengaturan formasi, alam budidaya ini cukup istimewa. Ini rumit dan misterius, dengan setiap orang menerima hasil yang sangat berbeda. Hanya mereka yang benar-benar memahami dunia ini yang bisa menjadi hebat. Petik 2. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa bahwa berkultivasi itu tidak mudah. Setelah memasuki dunia ini, dia benar-benar mengerti betapa sulitnya jalan di hadapannya. Jika Engravemen Realm adalah proses meniru ras lain dan mengukir simbol mereka di tubuh seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan formasi adalah tingkat penyempurnaan yang lebih tinggi di mana seseorang benar-benar akan menggunakan pola ini. Susunan formasi adalah formasi ukiran dalam tubuh seseorang, konsep macam apa ini? Dibandingkan dengan alam kekuatan sebelumnya, tidak diragukan lagi ini adalah perbedaan kekuatan yang gila. Namun, mereka yang benar-benar berani mengukir formasi kompleks yang hebat di dalam tubuh mereka hanya sedikit jumlahnya. Mereka yang melakukannya semuanya berasal dari klan dengan warisan besar dengan formasi aman yang selalu mereka gunakan. Namun, mereka yang kekurangan surga menentang kemungkinan kreativitas. Pengaturan formasi, alam budidaya ini adalah pembagi yang jelas dari para pembudidaya. Kebanyakan orang menganggap diri mereka sukses setelah mengukir hanya beberapa formasi teknik sederhana yang berharga. Hanya beberapa menit yang akan mendorong diri
Mereka lebih jauh untuk membentuk formasi pembunuhan yang tidak ada habisnya. Begitu mereka mencapai ini, kekuatan bertarung mereka akan memiliki dunia yang berbeda. Akibatnya, bahkan jika dua orang berada di alam pengaturan formasi, orang yang mencapai batas absolut akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dewa Willow mengatakan bahwa mereka yang benar-benar memahami pengaturan formasi sedikit. Apa sebenarnya pengaturan formasi itu? Ini adalah jenis inisiasi, prestasi yang mengesankan. Ini jelas bukan hanya mengukir beberapa formasi sederhana di dalam diri sendiri, kata Si Hao dengan tenang pada dirinya sendiri dan dengan hati-hati mulai merenungkan. Dia kemudian melompat dari puncak gunung dan berjalan menuju desa batu. Dia baru saja masuk ke alam pengaturan formasi, jadi dia tidak terburu-buru untuk terus berkultivasi. Sebaliknya, dia agak santai. Paman Hao, kamu sudah kembali. Seorang anak kecil dengan ingus mengalir dari hidungnya berlari. Saat ini, Si Hao adalah orang favorit setiap anak. Itu karena dia bisa membawa orang-orang kecil ini ke pegunungan, membiarkan mereka berlarian sesuka mereka di tanah terlantar yang luas. Mereka bisa mencuri dari sarang burung ganas dan menangkap anak-anak keturunan liar. Zizi. Di atas dinding, seekor tupai ungu kecil terus-menerus membuat suara. Ada mata vertikal di antara alisnya. Kulit. Tidak jauh dari sana, 3 anjing petir berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat berlari ke sana kemari. Meskipun panjangnya hanya setengah meter, kecepatan mereka sangat mencengangkan saat mereka melesat dengan petir yang masih ada di sekitar tubuh mereka. Di udara, ada lebih banyak burung yang berteriak. Burung bangau berbulu merah melebarkan sayapnya, dan meskipun mereka belum bisa terbang, mereka meluncur turun dari dahan. Tubuh mereka berputar-putar dengan cahaya warna-warni. Setengah tahun yang lalu, Si Hao membawa anak-anak ini ke pegunungan, membawa kembali makhluk-makhluk muda ini. Mereka semua menjadi dewasa dengan cukup baik. Di masa depan, mungkin benar-benar ada legiun burung dan binatang buas. Paman Hao, kapan kita akan pergi ke pegunungan lagi? Beberapa anak bertanya. Mereka semua ingin menjelajahi gurun yang luas. Bagi mereka, mengunjungi negeri misterius dan berbahaya itu adalah yang paling mengasyikkan. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan beberapa obat tua dan buah spiritual, mereka bahkan mungkin mengambil beberapa binatang muda. Anda semua harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Saya akan membawa siapapun yang berkultivasi lebih cepat ke pegunungan, kata Si Hao sambil tertawa. Dia membantu anak-anak ini menjelaskan metode kultivasi dan memberi mereka petunjuk hampir sepanjang hari. Hanya ketika sudah waktunya makan barulah kelompok orang yang hidup ini berpencar. Suara teriakan burung terdengar di udara. Beberapa burung ganas yang sangat besar turun, membawa badai yang kuat. Tepatnya adalah Big Bang, Violet Cloud, dan Little Green, keturunan elang skala hijau. Namun, mereka telah lama berevolusi, dan garis keturunan mereka jauh lebih kuat sekarang. Transformasi ini bukannya tidak terkait dengan Dewa Willow. Ketiga burung tersebut hidup di dekat pohon willow dan terus berkembang. Mereka mulai membangunkan garis keturunan leluhur mereka. Violet Cloud, kalian harus belajar dengan cermat. Saya akan mengajari Anda beberapa hal, kata Si Hao. Ketiga burung itu juga sudah dewasa. Mereka kuat, tetapi Si Hao masih merasa bahwa mereka belum menerima warisan utama dari burung iblis kuno Green Sky Peng, jadi dia harus melengkapi ajaran mereka. Teknik berharga pertama yang dia terima berasal dari ketiga burung muda ini. Itu memberinya pencerahan yang luar biasa, dan sekarang, inilah waktunya baginya untuk membalas kebaikan ini. The Green Sky Peng dan Golden Winged Peng memiliki ras yang sama. Mereka dianggap sebagai makhluk paling gagah berani dalam keturunan Kun Peng. Saat ini, Si Hao menggunakan teknik Kun Peng untuk mengupas dan mengungkapkan teknik Violet Cloud dan yang lainnya.
Ini adalah teknik leluhur kita. Violet Cloud dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua menjadi sangat bersemangat. Meskipun garis keturunan mereka dihidupkan kembali, warisan yang tertinggal berada dalam pecahan dan telah lama menjadi tidak lengkap. Namun, mereka sekarang dapat melihat hal yang begitu menakjubkan dan mengejutkan dunia. Selama hari-hari berikutnya, Si Hao terus-menerus menghancurkan warisan burung iblis itu dan mengukirnya di dalam hati mereka, memungkinkan mereka untuk perlahan memahaminya. Pada akhirnya, bibi besar elang sisik hijau kembali. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia memperoleh pencerahan yang mendalam dan pergi ke pelatihan pengasingan. Selama hari-hari berikutnya, Si Hao berkultivasi sambil juga mengajar anak-anak. Dia juga membagi artefak berharga yang dia terima dari dunia luar di antara penduduk desa. Zizi, secercah cahaya keemasan terbang. Hairibol telah kembali bersama dengan burung merah besar dan Second Baldi. Ketiganya akan muncul dan menghilang tanpa terduga, dan bisa dilihat betapa uletnya mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di tanah terlantar yang luas untuk mencari perbendaharaan ilahi yang tertinggi. Si Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melirik Hairibol. Dia mengetahui dari burung merah kecil di putaran leluhur klan api bahwa harta gunung berakhir di tangan Zuyan. Pikirannya terbakar dengan antisipasi. Hairibol, di mana kamu meletakkan harta gunung? Matanya membara dengan penuh semangat saat dia melihat tubuh Hairibol. Dia memperhatikan bahwa beberapa simbol rusak orang ini telah hidup kembali, tetapi selain itu, tidak banyak. Hairibol agak penasaran dan menyatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang dibicarakan Si Hao. Pada akhirnya, Si Hao membawanya kembali ke tempat sepi 10.000 li itu. Dulu, tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh di tempat tandus itu, tetapi sekarang, subur dengan rumput dan diperbarui dengan kehidupan. Ini adalah danau besar yang telah kering, tanpa air lagi sekarang. Si Hao dengan cepat kembali ke tempat ini dan dengan hati-hati mencari-cari. Ada lubang di dasar danau. Saat itu, Hairibol dimakamkan di sini. Si Hao langsung kaget ketika datang ke sini, karena ada seseorang yang sudah mengobrak-abriknya. Lumpur yang keras dan kering digali dengan jelas. Bagian terdalam dari tempat ini telah diambil. Hairibol berteriak keras dengan suara zizi. Ia kemudian mulai dengan panik menggaruk bulunya sendiri, seolah-olah ia mengingat sesuatu. Ini mengirimkan pikiran Si Hao dan berkata, barang saya tersembunyi di sini. Itu hilang. Oh tidak, orang lain harus melakukannya lebih dulu. Pikiran Si Hao tenggelam. Oh, Hairibol sangat marah. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, fluktuasi yang sangat kuat dilepaskan. Rambut emasnya semuanya berdiri tegak, dan matanya merah menyala, menembakkan dua berkas cahaya. Hal yang paling mengejutkan adalah sekarang ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tulang di dalam tubuhnya terus bergerak dan mengeluarkan suara. Ah, bola berbulu berteriak kencang. Itu tidak bisa menahan amarahnya. Si Hao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Apakah Hairibol kembali seperti dulu? Itu benar-benar mengungkapkan kemampuan hebat semacam ini. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa simbol yang rusak telah pulih sedikit. Teknik berharga Zuyan, kemampuan ilahi 3 kepala 6 lengan. Tidak banyak yang bisa didapat di sini, jadi Si Hao kembali ke desa batu. Dia dengan hati-hati mempelajari Hairibol, dan meskipun itu tidak mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Hairibol, ajari aku teknik berhargamu. Si Hao tidak membiarkan acara harta gunung menghampirinya, dan sebaliknya, dia tampak agak bersemangat. Tidak buruk, teknik tubuh Zuyan jelas merupakan pencerahan tingkat tertinggi. Dewa Willow berbicara. Di setengah mulut berikutnya,
Si Hao dengan hati-hati mempelajari dan mencoba memahami simbol yang dipulihkan oleh Hairy Ball. Lupakan yang lain, hanya kemampuan Divine 3 kepala 6 lengan sudah cukup luar biasa dan bisa menggerakkan seluruh wilayah gurun. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat yang bahkan akan membuat mata kekuatan di era kuno menjadi merah. Sayangnya, Hairy Ball masih belum pulih sepenuhnya. Si Hao memperoleh sebagian dari teknik Zuyan, tetapi hanya bagian ini saja sudah jauh lebih kuat daripada teknik berharga dari keturunan kuno. Pada bulan-bulan berikutnya, Si Hao dengan sungguh-sungguh membudidayakan di Desa Batu. Dari waktu ke waktu, dia akan membawa anak-anak ke pegunungan untuk mengambil obat-obatan yang berharga dan berburu. Selama periode waktu ini, dia sepenuhnya mengembangkan teknik Zuyan. Dia sekarang memiliki kemampuan ilahi lain. Hairy Ball, suatu hari nanti, saya akan dapat membantu Anda memulihkan dan memulihkan semua kekuatan ilahi Anda, kata Si Hao. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Si Hao hampir berusia 15 tahun. Dia menciptakan fondasi yang stabil dan semakin meningkatkan kekuatannya. Semua kemampuan ilahi didorong hingga batasnya. Paman Hao, teknik tinju macam apa itu? Seorang bocah nakal bertanya. Tinju petir. Si Hao tertawa dan menjawab. Dia menjelaskannya kepada mereka. Ini adalah simbol yang dia peroleh dari anjing petir, yang dia berikan kepada anak-anak. Sayangnya, teknik semacam ini tidak terlalu berguna baginya. Pada akhirnya, dia mencampurkannya ke dalam teknik Xuan Ni, meningkatkan kekuatan petir sedikit. Terlepas dari ini, masih ada beberapa kemampuan ilahi kecil yang dia gabungkan dengan teknik berharga penting yang dia pegang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di depan desa, 81 cabang willow yang bersinar menjulur dari pohon willow yang lebat. Mereka hijau dan subur saat mereka bergoyang dengan lembut. Mereka tampak agak tidak jelas saat kekacauan utama berputar di sekitar mereka. Di bawah pohon willow, Si Hao duduk dengan menyilangkan kaki dan mata tertutup. Pikirannya terfokus pada mempelajari sepotong kulit binatang. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari alam dewa kekosongan, dan dicatat di atasnya adalah maksud pedang dari seorang suci. Ada juga dunia kecil yang disegel di dalamnya yang ingin dia buka dan pelajari secara menyeluruh. Tiba-tiba, pohon willow bergoyang, dan kekacauan yang pertama kali muncul menjadi semakin padat. Itu segera mengelilingi tempat ini, terlebih lagi, Dewa Willow mentransmisikan suara secara mental. Kekacauan besar di wilayah gurun akan segera datang. Apa? Mata Si Hao membelalak. Dia selalu duduk di bawah pohon willow akhir-akhir ini dan melupakan perjalanan waktu. Berita mendadak ini membuatnya sangat terkejut. Apakah hari ini akhirnya akan tiba? Saya terjemahkan sebagai tuan, yang merupakan kelas bangsawan yang lebih rendah dari sekedar, atau raja. Paragraf ini berbicara tentang bagaimana lemparan dari episode ke-397, dengan judul Satu Batang Rumput Memotong Bintang. Langsung ke dalam alurnya, dia sudah mengetahui kekacauan yang akan datang di wilayah gurun beberapa tahun yang lalu. Apakah akhirnya akan dimulai? Pohon willow itu segar dan hijau. Semua bagian hitam yang hangus di batangnya telah hilang. 81 cabang willow yang subur dan hijau turun. Kekacauan utama memenuhi udara, menciptakan suasana yang agak misterius dan hebat. Willow Deity, kapan tepatnya akan dimulai? Si Hao bertanya. Itu bisa terjadi kapan saja, dan itu akan terjadi sebelum 1 tahun berlalu. Dewa Willow menjawab dengan tenang. Pohon besar itu hijau subur dan penuh kehidupan. Lampu warna-warni hijau yang bersinar dengan vitalitas. Si Hao menarik napas dingin dari udara. Sebelumnya, dia merasa itu masih agak jauh, tetapi sekarang, tiba-tiba akan tiba. Itu membuatnya tidak siap dan membuatnya cukup terkejut.
Ini menandakan kematian banyak orang. Dia tetap diam beberapa saat. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh meminta petunjuk kepada Dewa Willow. Keduanya berbicara cukup lama. Sejak hari itu, si Hao mulai berkultivasi lebih giat lagi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Beberapa teknik berharganya maju ke puncaknya, dan dia membuka banyak jalan baru untuk dirinya sendiri. Si Hao memahami Dao itu sambil duduk di bawah pohon willow, bermandikan cahaya kaburnya. Dia mempelajari potongan kulit binatang itu dengan susah payah, mencoba memahaminya dengan segala cara yang mungkin. Niat pedang langsung memasuki lautan kesadarannya. Sungguh niat pedang yang kuat. Si Hao tidak bisa membuka dunia kecil di dalam kulit binatang itu. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai mempelajari maksud pedang orang suci itu selangkah demi selangkah. Tidak heran niat pedang ini bisa melawannya bahkan saat mereka berada di ranah kultivasi yang sama. Orang yang menciptakan pedang ini benar-benar luar biasa dan pastinya sosok yang hebat di era kuno. Kekuatan ilahinya benar-benar mengguncang dunia. Maksud pedang ini mengandung terlalu banyak, itu luar biasa dan mendalam. Semakin si Hao menyimpulkan, semakin dia menjadi takut. Dia samar-samar bisa melihat pemandangan dunia sedang diciptakan. Jenis warisan yang menakjubkan ini benar-benar langka. Teknik pedang macam apa ini? Dia sangat terguncang. Dia merasa bahwa ahli tertinggi yang kehilangan kulit binatang buas ini pasti merasa sangat menyesal. Ini adalah benda yang seharusnya diturunkan dari zaman kuno. Setelah memahami ini, dia menjadi lebih asyik. Dia membenamkan dirinya dalam dunia spiritual dan terus memahami lebih dan lebih. Akhirnya, langit dan bumi muncul, dan kabut beredar di antara keduanya. Itu jelas niat pedang, namun pada akhirnya mengungkapkan dunia. Langit dan bumi tampak seperti baru saja terbelah, mengungkapkan pemandangan yang tidak jelas dan kabur ini. Setelah ini, seberkas energi pedang tebal melonjak dari permukaan bumi, memasuki awan, dan menembus langit. Ini adalah energi pedang yang menghubungkan langit yang bisa melempar langit dan bumi ke dalam kekacauan. Sangat kuat. Itu bisa menembus langit dan turun ke bumi. Apakah ini sekilas tentang berada di puncak? Jika ini mendarat di tubuh makhluk, apa yang akan terjadi? Kekuatan ini tidak terbatas. Si Hao berkata pelan. Tanpa menyebutkan apapun, hanya kulit binatang buas yang diperoleh dari pertempuran realem Dewa Void ini sudah membuatnya sepadan. Itu benar-benar melampaui harapannya. Ini adalah warisan teknik membunuh yang jarang terlihat. Si Hao dengan hati-hati mempelajarinya dan terus memoles pemahamannya. Dia ingin benar-benar memahaminya, karena dia benar-benar terpesona. Ini adalah teknik berharga yang berasal dari teknik ofensif dari berbagai keluarga. Teknik-teknik ini disempurnakan bersama untuk menghasilkan teknik pembuatnya sendiri. Formasi pedang. Ketika dia mencapai tahap pemahamannya ini, si Hao terkejut. Ini pasti didirikan oleh seorang tokoh kuno yang hebat. Dia melihat jejak dari banyak teknik berharga yang berbeda, dan simbol yang paling menakutkan dikumpulkan dan digabungkan bersama. Aku masih meremehkan niat pedang ini. Ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Secara khusus, karena dia saat ini berada di alam pengaturan formasi, jika dia mengukir formasi ini di dalam dirinya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Si Hao sangat memikirkannya sehingga dia merasa bahwa dia dapat menggunakan salah satu dari 10 bagian surgawi yang besar untuk memelihara niat pedang ini. Si Hao benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. 10 hari kemudian, pemahamannya maju selangkah, dan niat pedang berubah lagi. Simbol baru dan makna mendalam muncul. Itu masih dunia kabur yang sepertinya baru saja terpisah. Kabut melingkar di sekitar, tetapi di antaranya, bintang muncul satu demi satu. Selain itu, ada juga matahari yang melayang di langit.
Sebatang rumput tumbuh dari tanah di dalam kabut dan mekar dengan simbol. Energi pedang yang menembus langit dilepaskan, meretas ke arah matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah Si Hao tercengang. Matanya menyipit, lalu meletus dengan cahaya. Dia mengawasi dengan cermat karena takut melewatkan sesuatu. Ketika energi pedang memenuhi langit, beberapa bintang besar mulai bergetar. Saat niat pedang berlalu, seolah-olah mereka akan jatuh. Betapa mengejutkannya pemandangan ini. Segera setelah itu, niat pedang berevolusi lagi. Batang rumput meninggalkan bumi, dan dengan satu serangan, ia menembus sebuah bintang besar dan membelahnya. Simbol-simbol misterius bermekaran dan memenuhi langit. Apakah ini puncak evolusi, atau apakah ini hanya dapat dicapai secara teori? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri dengan kaget. Pikirannya terus melompat dengan penuh semangat dan cemas. Akhirnya, semua energi pedang menghilang. Langit dan bumi terpisah, dan kabut tersebar. Kulit binatang itu menjadi redup. Semua simbol bergabung menjadi satu, membentuk batang rumput. Semuanya lenyap, dan hanya jejak batang rumput yang tertinggal di kulit binatang itu. Simbol berkedip sebelum berangsur-angsur meredup. Hanya satu batang rumput. Niat pedang lahir dari sesuatu seperti ini. Si Hao benar-benar bingung. Akhirnya, dia mulai menelitinya lagi dengan cermat. Dia melihat sebaris teks di atas batang rumput itu, dan dia segera terguncang. Tuan dari niat pedang kuno hanyalah sebatang rumput. Bahkan batang rumput pun bisa membelah matahari, bulan, dan bintang. Pada saat ini, Si Hao menjadi benar-benar diam. Dia duduk tak bergerak, seolah-olah pikirannya telah menerima pukulan besar. Bentuk asli dari kekuatan kuno ini secara tak terduga hanya sebatang rumput, namun daunnya begitu dalam, mencapai tingkat yang tak terduga. Si Hao menerima momen pencerahan dan segera mengalami keadaan pikiran yang menakjubkan. Dia duduk di sana begitu saja, seolah-olah dia adalah boneka tanah liat. Semua orang di Stone Village sudah lama terbiasa melihat ini, dan tidak ada yang datang ke pohon willow untuk mengganggunya. Mereka tahu bahwa dia berkultivasi dan memahami Dao sendiri. Hampir sebulan berlalu begitu saja. Si Hao akhirnya mulai bangun perlahan. 10 bagian sorgawi kemudian muncul dan berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Mereka bersinar dengan warna kabur dan keberuntungan. Secara khusus, simbol menutupi salah satu bagian sorgawi dengan rapat. Mereka akhirnya mengembun menjadi batang rumput yang melayang di dalamnya. Bagian surgawi digunakan untuk memelihara roh, dan sekarang, sebatang rumput ditambahkan. Selain itu, dia mulai mengukir formasi di dalam tubuhnya, dan terus mengembangkannya. Simbol dan maksud pedang yang bisa membelah matahari, bulan, dan bintang seperti daun rumput yang muncul di dalam dagingnya. Akhirnya, formasi pedang mulai menyusut, berubah menjadi setitik cahaya. Cahaya warna-warni dilepaskan dengan pernapasan Si Hao, dan cahaya ini mengalir melalui darahnya. Si Hao agak puas. Berkultivasi dalam ranah pengaturan formasi membutuhkan seseorang untuk mengukir dan membuat formasi. Sekarang dia secara langsung memahami formasi pembunuhan leluhur semacam ini, kekuatannya mampu meningkat pesat. Jelas bahwa ini juga merupakan jenis kultivasi. Dia terus bergerak maju sepanjang jalan ini. Setelah Si Hao memahami maksud pedang ini, semakin dia mengalaminya, semakin luas dan dalam perasaannya. Meskipun itu adalah simbol primordial dari batang rumput, dia merasa itu sangat kuat. Bahkan warisan dari makhluk berdarah murni tidak bisa mencapai level seperti ini. Bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Petik 2. Si Hao kemudian mencoba membuka dunia kecil lagi. Dengan suara honglong, retakan kecil muncul. Bagian dalamnya kabur, dan dia sekali lagi melihat dua kata, 6 Dao. Sayangnya, dia masih belum bisa benar-benar membukanya pada akhirnya.
Willow Deity, apa ini? Si Hao meminta petunjuk. Sambil memahami Dao di bawah pohon, dia dapat berkonsultasi dengan Dewa Willow kapan saja. Potongan kulit binatang ini bisa digunakan untuk menyimpan barang. Ketika alam kultivasi Anda cukup tinggi, itu akan terbuka dengan sendirinya. Dewa Willow menjawab. Si Hao segera memikirkan banyak hal. Teknik tangkai rumput terekam di atas kulit binatang, jadi dunia kecil di dalamnya pasti benar-benar menakjubkan. Si Hao terus berkultivasi. Dia menggunakan waktu sebulan lagi untuk mengkonsolidasikan semua yang dia miliki, dan akhirnya, dia berdiri. Pada saat ini, ia ingat bahwa Dewa Willow pernah berkata bahwa ia ingin mewariskan tekniknya kepadanya, hanya saja kultivasinya pada saat itu mungkin tidak cukup. Dewa Willow tidak pernah menyebutkannya, dan dia juga tidak pernah bertanya. Waktu terus berlalu. Si Hao sudah berusia 15 tahun. Dia telah berkultivasi selama lebih dari setahun di desa dan merasa sudah waktunya untuk berjalan-jalan. Tidaklah terlalu baik untuk selalu berkultivasi sendirian. Kultivasi membutuhkan hati yang damai. Sikap keras kepala dan upaya yang berlebihan tidak akan meningkatkan kecepatan, karena Dao adalah fenomena alam. Banyak orang yang memahami hal ini, tetapi hal itu masih akan diabaikan dari waktu ke waktu. Apakah saya masih bisa berkeliaran di luar? Si Hao agak khawatir. Wilayah ini akan menjadi kacau balau. Jika dia pergi sekarang, banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Pergilah. Makhluk dari luar wilayah ini telah tiba, jadi perhatikan baik-baik. Berinteraksi dengan orang lain masih ada manfaatnya, kata Dewa Willow. Selain itu, ia memberitahunya bahwa jika kekacauan terjadi dan menempatkannya dalam bahaya, dia bisa mengeluarkan cabang Willow yang berkilau itu untuk segera kembali ke Stony Village. Saat itu, Dewa Willow memberinya cabang sebelum dia berangkat ke Laut Utara. Cabang seperti giok hijau tua masih berada di sisinya karena dia tidak pernah menggunakannya di sarang Kunpeng. Si Hao meninggalkan desa batu. Kali ini, dia membawa burung merah besar itu untuk menemui tuannya. Dia memberikan bulu kirmizi yang diberikan merah kecil pada desa batu itu juga. Apa kau serius, roh penjaga klan api? Menjadi seukuran kacang, bisakah itu benar-benar mengajariku? Sepanjang perjalanan, burung merah besar itu terus mengoceh dengan riuh karena sebenarnya ia sangat heboh. Keturunan burung vermilion bisa jadi tuannya, hanya pikirannya saja yang membuatnya menyeringai tanpa henti. Anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Di tengah perjalanan, burung merah besar itu berteriak dengan sedih. Si Hao memercikkan jenis cat hitam khusus ke tubuhnya, membuatnya benar-benar hitam pekat. Cahaya warna-warni merah di sekitar tubuhnya benar-benar tenggelam. Itu berubah menjadi burung gagak dalam sekejap mata. Saat si Hao terbang melalui tanah terlantar yang besar, banyak makhluk berteriak, berpikir bahwa ini adalah tanda yang tidak menyenangkan. Sangat tidak beruntung. Saya melihat roh gagak hitam. Petik 2. Sungguh pertanda buruk, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah pembawa pesan kematian. Hidung burung merah besar hampir bengkok karena amarahnya. Itu tidak mau menderita ini karena terbang melewati pegunungan tak terbatas ini dengan si Hao di punggungnya. Mereka memasuki suatu tempat dengan kota besar dan kecil. Sebulan kemudian, burung merah besar membawa si Hao ke ibu kota negara api. Mereka telah terbang selama ini, jadi jelas betapa jauh jaraknya. Mereka turun agak jauh dari kota. Burung merah besar menyusut dengan sendirinya dan berdiri di bahu si Hao. Bahkan dengan tubuh burung merah besar menjadi hitam sepenuhnya, si Hao secara alami mengubah penampilannya juga. Pertempuran alam dewa kekosongan mengguncang seluruh dunia, dan namanya masih beredar. Secara khusus, dia membunuh beberapa ahli tertinggi. Jika dia mondar-mandir ke kota besar, begitu seseorang menemukannya,
itu bisa dengan mudah berakhir dengan buruk. Setidaknya, akan ada beberapa orang yang mengelilinginya. Teknik berharga Harry Ball tidaklah buruk. Si Hao memasuki kota tanpa hambatan. Jenderal perang yang menjaga gerbang kota hanya meliriknya. Mata mereka tidak lama berhenti menatapnya. 72 transformasi, teknik semacam ini sungguh menakjubkan. Sayangnya, si Hao hanya mendapatkan sebagian dari warisan ini. Aliran kuda dan kereta yang tak berujung mengalir melalui jalan utama, dan ada orang di mana-mana. Toko-toko berjajar di kedua sisi jalan, dan teriakan rumah lelang terus terdengar. Tempat ini ramai dengan aktivitas. Desa batu yang damai dan kota yang berkembang pesat ini sangat berbeda. Rasanya seolah-olah dia baru saja dilahirkan ke dunia baru. Ibu kota negara api sangat besar, menjadi salah satu kota terbesar di gurun. Semua jenis makhluk bisa dilihat. Si Hao terkejut menemukan beberapa individu yang kuat segera setelah dia tiba. Terlebih lagi, mereka semua masih sangat muda, dan mereka dari semua jenis ras yang berbeda. Ras macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata burung merah besar itu menyipit saat berdiri di atas bahu si Hao, menatap beberapa gadis dengan sayap putih bersih di punggung mereka. Matanya menunjukkan kilatan busuk. Si Hao juga agak bingung. Mereka cukup istimewa dan tidak tampak seperti makhluk ras bulu pada umumnya, karena ada juga lingkaran cahaya di atas kepala mereka. Mereka semua sangat cantik. Selain kelompok ini, mereka melihat ras lain yang tidak mereka kenali. Baru setelah bertanya-tanya barulah mereka mengetahui bahwa ini semua adalah ahli muda dari luar wilayah ini. Pertempuran antara dua saudara batu mengguncang dunia. Bahkan para pembudidaya di luar wilayah ini mendengarnya, dan beberapa ahli muda yang tertarik datang ke sini sebagai hasilnya, kata seseorang. Sekte besar di luar wilayah ini sudah membuat persiapan untuk berbaris ke wilayah gurun. Selama pertempuran tahun itu, batu kecil meremehkan dunia. Ada makhluk dari luar wilayah ini yang tidak yakin dan datang ke sini sebagai hasilnya. Petik 2. Segera setelah itu, si Hao mendengar beberapa rumor. Beberapa orang tahu bahwa dia bersahabat dengan putri klan api, jadi ada banyak ahli muda yang ingin menemukannya melalui jalur ini. Murid ganda mengguncang dunia kuno, namun di era ini, dia terbunuh. Keributan yang tercipta sebagai akibatnya mencapai di luar wilayah ini. Aku menolak untuk percaya bahwa si Hao ini benar-benar sekuat itu. Ada beberapa makhluk dari luar wilayah ini yang berjalan bersama dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka sangat sombong. Wajah si Hao tetap tenang saat mendengar ini. Apakah kedua Stone bersaudara itu benar-benar sekuat itu? Saya ingin melihat sendiri betapa mempesonanya mereka. Seorang wanita muda yang sangat cantik berbicara dengan lembut. Dia begitu mempesona sehingga orang lain merasa sulit untuk membuka mata mereka. Ada beberapa ahli muda di sisinya. Itu salah satu dari 10 keindahan di wilayah misterius. Dari kejauhan, seseorang berteriak ketakutan sambil menatapnya. Apakah kedua Stone bersaudara itu hebat? Mereka sepertinya tidak terlalu bagus bagiku. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Sekelompok orang lain berjalan. Batu yang lebih kecil terlalu luar biasa. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Kamu tidak akan berbicara seperti itu jika kamu benar-benar melihatnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Cukup banyak pembudidaya dari luar wilayah ini berada di kota. Mereka semua kuat. Sayangnya, setelah pertempuran itu, saudara batu yang lebih kecil tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ditekan oleh penguasa domain Void God Realm, dan ada yang lain yang mengatakan bahwa dia sudah setengah mati setelah bertarung melawan kakak batu dan terlalu sulit baginya untuk muncul lagi. Tidak ada yang tahu apakah berita ini benar atau salah. Si Hao kaget.
Lebih dari setahun telah berlalu, namun begitu banyak orang yang masih membicarakannya. Saya bisa menunggu. Saya ingin melihat batu yang lebih kecil ini untuk diri saya sendiri. Jika dia benar-benar berani menunjukkan dirinya, saya ingin mencobanya dan melihat apa sebenarnya dia. Seseorang tertawa dingin. Tidak ada yang tahu bahwa raja muda yang tidak masuk akal ini sebenarnya berdiri tidak terlalu jauh dari mereka, dan bahwa dia telah memasuki ibu kota yang besar ini. Jika kalian pernah menyaksikan perjalanan ke barat, Raja Monyet dikenal karena 72 transformasi. Episode ke-398, dengan judul Spirit Penjaga Pohon Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Ibu kota negara api sangat besar, menempati sejumlah besar ruang. Itu sudah ada sejak zaman kuno, dibaptis oleh perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Itu tidak runtuh selama ini. Betapa malangnya. Kami sudah berada di sini selama berhari-hari, namun kami belum menemukan satupun pakar ras manusia. Apakah yang disebut pertempuran antara dua saudara batu itu benar? Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada orang yang tampak dekat dengan mereka? Petik 2. Ada beberapa orang yang ragu-ragu. Mereka datang dari luar wilayah ini dan tinggal di dalam kota besar ini selama beberapa hari, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat satupun pemuda yang luar biasa. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Putri negara api tidak sederhana. Dia tampaknya memiliki darah burung vermilion, dan dia selalu berubah. Saya juga telah melihatnya beberapa kali, dan setiap kali saya melihatnya, dia akan selalu jauh lebih kuat. Dia bukan sosok yang sederhana. Petik 2. Orang-orang ini untuk sementara berhenti di jalan ketika mereka saling mengenali. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpisah lagi. Orang-orang terus bergerak dalam arus yang tampaknya tak berujung. Kota kuno yang megah ini berkembang dengan aktivitas yang entah berapa puluhan ribu orang yang masuk dan keluar setiap hari. Itu sangat ramai. Ketika orang-orang berjalan di jalanan, bahu mereka saling bertabrakan. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah ada makhluk dari berbagai ras yang hadir di sini. Bahkan ada beberapa balapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Si Hao melihat banyak balapan dengan penampilan yang aneh dan mengerikan. Dia belum pernah mendengar makhluk seperti mereka sebelumnya, tetapi orang lain di jalan tidak berani menunjuk atau membicarakan mereka. Jelas bahwa makhluk-makhluk ini cukup kuat, dan orang-orang di sini tahu bahwa lidah yang kendor hanya akan menimbulkan masalah. Ada banyak toko di pinggir jalan, dan semuanya adalah toko dengan reputasi yang mapan. Tidak ada kekurangan obat, senjata, toko harta karun, atau restoran. Banyak pembudidaya masuk dan keluar dari pintu mereka, bisnis berkembang pesat. Si Hao sangat santai saat dia berjalan. Dia tinggal lebih dari setahun di pegunungan yang sangat damai, sampai-sampai dia menjadi agak kesepian. Sekarang dia memasuki dunia manusia yang begitu sibuk, dia merasa sangat nyaman. Setelah bosan dengan keributan dunia, memasuki dunia yang damai adalah jenis kesenangan. Namun, setelah tinggal terlalu lama di tempat yang tenang, menghabiskan waktu di kota yang berkembang memiliki jenis kenikmatan tersendiri. Petik 2. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia agak tersentuh, tetapi segera setelah itu, dia menjadi bingung. Dia membuat hubungan bahwa ada dua jenis kultivator, mereka yang tumbuh dengan getir dalam isolasi dan orang eksentrik yang bebas dan tidak berbulu di dunia manusia. Ini adalah dua gaya hidup yang sangat berbeda. Pohon yang sangat besar. Si Hao kaget. Ketika dia tiba di bagian timur kota kuno ini, dia melihat sebatang pohon kuno yang menjulang ke langit. Itu benar-benar luar biasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala dan bergelombang dengan lampu warna-warni merah. Terlepas dari apakah itu cabang atau daunnya, semuanya berwarna merah.
Puncak pohon itu seperti kipas besar yang menjulang ke langit saat menjulang tinggi di kota. Tampak jelas bahwa pohon ini agak istimewa. Pohon jenis apa ini? Diameter pohon ini setidaknya beberapa puluh meter panjangnya, dan kulit kayunya yang tua menjulur keluar lapis demi lapis. Itu jelas cukup kuno. Pohon besar itu menempati wilayah yang cukup luas. Pohon ini bahkan lebih tinggi dari gunung. Tidak mungkin bagi kota biasa untuk menampung pohon seperti itu. Untungnya, ibu kota negara api cukup besar dan dapat menempati banyak gunung yang sangat besar. Akibatnya, jumlah ruang yang ditempati pohon ini tidak terlalu menjadi masalah. Ini adalah pohon Dewa Api. Saat itu juga salah satu roh penjaga negara api. Ada orang yang berdiskusi. Jelas bahwa Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak orang yang baru saja tiba di kota memiliki ekspresi yang mirip. Tempat ini adalah lokasi wisata yang terkenal. Mereka yang mengunjungi negara api semua akan melihat di sini, jika tidak, itu akan sangat disesalkan. Pohon ini sudah ada sejak zaman dulu dan tumbuh hingga saat ini. Sayangnya, api ilahi telah padam dan kesadaran ilahi mengering. Itu tidak lagi memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Seseorang berkata, ini dulunya adalah roh penjaga pohon ilahi. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya mulai mempesona. Ini terlalu mengejutkan. Dia mulai memeriksanya dengan cermat. Pohon ini benar-benar besar dan kuno hingga tingkat yang menggelikan. Agar pohon ini tumbuh ke tingkat ini dan mengalami perjalanan waktu yang tak ada habisnya, berdasarkan penalaran normal, bahkan jika nyala ilahi dipadamkan, ia masih bisa menjadi hebat lagi. Itu jelas bukan pohon biasa. Namun, setelah menontonnya sebentar, dia tidak menyadari adanya fluktuasi ilahi. Itu tidak memiliki aura seperti itu. Hal-hal yang dikatakan orang-orang itu tidaklah tidak benar. Itu pernah menjadi dewa, tetapi kemudian, nyala ilahi padam. Hasilnya, pohon itu menjadi pohon biasa. Si Hao sangat tertarik. Dia meminta petunjuk berkeliling untuk mengetahui lebih detail. Selama pergumulan antara para santo di tahun-tahun kuno, para dewa bertarung. Ini adalah periode kecemerlangan, sekaligus masa kekacauan bagi dunia. Tokoh-tokoh kuat muncul dalam jumlah besar dan talenta-talenta hebat membumbung tinggi di langit. Negara-negara besar kuno pertama kali dimulai pada era ini. Pohon ini berasal dari tanah leluhur negara api, seperti burung vermilion. Kekuatan mereka terkait erat, dan mereka berdua menjadi dewa. Mereka sangat gagah berani dan melampaui semua orang di sekitar mereka. Ketika negara api menjadi sebuah negara, ia berperang melawan semua sisi bersama dengan Kaisar Suci negara api dan mencapai prestasi besar. Sayangnya, saat berjuang melawan sejumlah besar individu yang kuat, ia mengalami bencana. Api ilahinya diserang dan dihancurkan, jatuh dari altar ilahi. Burung vermilion dan Kaisar Suci adalah teman lamanya, dan sebagai hasilnya, mereka membawanya untuk mengakar di klan api, memungkinkannya untuk terus hidup melalui sihir yang hebat. Meskipun selamat, keinginan sebelumnya, api suci, dan yang lainnya telah tersebar. Sekarang hanya pohon biasa. Petik 2. Alasan kenapa dia bisa hidup begitu lama adalah karena kelembaban dari Immortal Sprint. Namun, ia tidak bisa lagi menyalakan api ilahi lagi, ke titik di mana ia tidak dapat menginjak jalan Dao lagi. Petik 2. Banyak orang membicarakan hal ini, dan mereka semua menghela nafas dengan sedih dan menyesal. Eksistensi ilahi kuno yang indah akhirnya berakhir dalam kondisi seperti itu. Kalian hanya menggambarkan satu sisi cerita. Itu belum lengkap. Ada rumor lain, hanya saja tidak banyak orang yang mempercayainya. Seorang penatua berjalan dan berkata, cerita apa lagi yang ada? Beberapa orang terlihat kaget. Ada rumor bahwa api ilahi pohon ini belum sepenuhnya padam, melainkan sedang mengalami kelahiran kembali, kata tetua itu. Apa?
Banyak orang menjadi tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Jika itu terlahir kembali, betapa menakutkannya itu. Itu akan luar biasa. Anda harus memahami bahwa itu telah ada dari zaman kuno hingga sekarang. Jika ini benar, lalu siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Setidaknya, jika dewa kuno tidak muncul, tidak akan ada orang yang bisa menjadi lawannya. Menurutmu mengapa ada beberapa sekte besar yang membentuk aliansi dengan keluarga kekaisaran negara api? Rumor mengatakan bahwa justru karena mereka takut dengan rumor ini. Petik 2. Mustahil. Banyak orang tidak percaya ini. Keturunan dari ibu kota negara api telah mendengar rumor ini, hanya saja, tidak banyak orang yang memperhatikannya sekarang. Penatua menggelengkan kepalanya dan pergi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Memang ada rumor seperti ini. Dulu, saya juga pernah mendengar beberapa penatua membahas hal ini di sini. Ada orang lain yang berbicara dari samping dan memberikan informasi yang lebih detail. Ada desas-desus bahwa selama pengorbanan negara, orang-orang yang tenggelam dalam api ilahi bukan hanya roh penjaga dan kaisar api, tetapi sebagian darinya bahkan dituangkan ke sini untuk memberi makan pohon kuno ini. Ayo pergi dan dapatkan teh dan makanan saat langit masih cerah. Seseorang berkata dan melambai ke arah teman-temannya. Ada banyak istana terapung di langit. Mereka semua sangat besar dan cukup jauh dari tanah. Mereka semua berada di sekitar pohon kuno ini. Saya agak percaya kata-kata sesepuh itu dan tidak berpikir itu terlalu tidak masuk akal. Setiap kali saya naik istana ini, saya selalu merasa itu akan membantu pemahaman saya tentang Dao. Petik 2. Setelah mendengar orang-orang ini berbicara, pikiran si Hao terguncang. Dia melihat ke arah istana yang sangat besar itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia ingin naik dan melihat-lihat. Namun, tepat ketika dia akan berkunjung, dia tiba-tiba dibuat ketakutan. Harganya konyol. Secangkir teh saja sudah cukup untuk membuat seseorang bangkrut. Orang biasa tidak bisa naik sama sekali, dan mereka juga tidak bisa terbang ke langit. Ini benar-benar seperti istana giok berhiaskan berlian yang dibangun di langit. Mereka dilindungi oleh formasi misterius yang mencegah mereka jatuh. Istana berkilau dengan lampu-lampu yang cemerlang. Awan melingkari istana ini satu demi satu. Itu benar-benar tampak seperti aula ilahi yang sangat besar. Si Hao menaiki tangga batu giok dan memasuki istana terbesar. Dia membayar harga tinggi dan masuk. Apa yang dilihatnya sungguh luar biasa. Mereka yang bisa masuk secara alami semua adalah pembudidaya. Apalagi identitas mereka tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana bisa harganya begitu tinggi? Itu cukup untuk membuat pembudidaya normal menyusut kembali. Dalam arti tertentu, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya ibu kota negara api. Setelah memasuki tempat mewah ini, si Hao bertemu lebih banyak makhluk dari luar wilayah ini. Segera setelah itu, dia merasa bahwa harga yang dia bayarkan tidak salah dan masih cukup sepadan, karena dia dapat mempelajari beberapa informasi penting dari diskusi mereka. Pakar tertinggi tampaknya telah hilang sama sekali. Mereka semua sedikit takut dengan krisis yang akan terjadi dan akibatnya mereka bersembunyi. Petik 2. Berita semacam ini membuat alis si Hao melompat, ini pasti kabar baik. Karena sosok seperti itu tidak akan melompat keluar, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia memperlihatkan tubuh aslinya. Yang ilahi tidak lebih baik dari biji sesawi. Ini adalah berita yang diperoleh dari sekte besar dari luar wilayah ini. Sepertinya mereka dengan kultivasi yang lebih besar akan menderita dampak yang lebih besar kali ini. Kita masih akan baik-baik saja, bukan? Petik 2. Saya cukup yakin bahwa informasinya valid. Bahkan ahli tertinggi dari sekte besar di luar wilayah ini mundur, namun murid muda mereka tetap tinggal. Hari perubahan.
Besar sepertinya tidak akan lama lagi. Petik 2. Si Hao memilih lokasi dekat jendela di mana dia bisa melihat pohon kuno yang sangat besar. Dia mencoba berkultivasi dan menemukan bahwa itu benar-benar lebih mudah. Si Hao tinggal di sini, dan setiap hari, dia akan naik ke istana mewah dan berkultivasi di sini. Berkultivasi dalam keributan dunia fana adalah jenis pengalaman yang berbeda. Burung merah besar diam-diam mengutuk. Ia tidak bisa tidur sama sekali seperti ini dan hanya bisa dengan enggan menemaninya. Yi, ada yang tidak beres. Ini sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, dia membuat penemuan yang mengejutkan, karena ketika dia mengeluarkan bulu asli burung vermilion yang dia peroleh dari istana Kaisar Suci, dia mengalami kemauan kuno yang sulit untuk dipahami. Jika dia hanya mencoba merasakannya tanpa bulu asli ini, dia tidak akan mengalami apapun. Namun, ketika dia memegang bulu merah yang berharga ini, dia sepertinya mendengar detak jantung yang hebat. Pohon kuno ini tidak biasa. Itu memiliki sejenis keagungan dan vitalitas yang luar biasa, hanya saja, orang-orang di luar tidak bisa merasakannya. Pada saat ini, bahkan makhluk dari luar wilayah yang memasuki tempat ini diabaikan ketika mereka membicarakannya. Dia buru-buru meminta kamar pribadi, dan kemudian dia menggunakan murid ganda dewa kuno untuk memeriksa pohon kuno yang sangat besar. Namun, dia kecewa pada akhirnya, karena dia tidak bisa melihatnya. Pada akhirnya, hanya ketika dia memegang bulu burung vermilion, barulah beberapa perubahan terjadi. Si Hao tercengang saat melihat beberapa pemandangan yang tidak jelas di dalam pohon. Murid ganda saja tidak cukup, dia tiba-tiba membutuhkan benda suci dari ras burung vermilion untuk melihat ini. Sebuah pintu yang dibuat dari sepasang sayap burung vermilion. Hati si Hao sangat terguncang. Itu benar-benar sayap dari burung vermilion di dalam pohon, dan itu mengalir dengan cahaya keberuntungan. Selain itu, di belakang gerbang vermilion berada peti mati emas, dan itu memblokir pintu masuk gua. Si Hao menajamkan matanya dan melakukan semua yang dia bisa ke titik di mana dia akan mengeluarkan darah dari matanya. Akhirnya, dia melihat bahwa ada seorang pria di dalam peti mati emas, dan dia tidak bergerak. Dia segera menggigil. Jantungnya mulai berdebar kencang. Laki-laki ini terlalu tidak biasa. Auranya menakjubkan, dan sebagai tambahan, dia tampak sangat mirip dengan patung rusak yang dia lihat di dalam istana Kaisar Suci di tanah leluhur. Huo Linger telah memberitahunya sebelumnya bahwa ini adalah Kaisar Suci Klan Api. Peti mati emas memblokir pintu masuk ke sebuah gua. Ada apa di dalamnya? Dalam hati si Hao gemetar. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia besar seperti itu. Episode ke-399, dengan judul Mengumpulkan Makhluk dari Luar Daerah. Langsung ke dalam alurnya. Mantan roh penjaga klan api berakar di sini, dan di pangkalan ada sepasang sayap burung vermilion yang membentuk sebuah pintu. Di dalamnya ada peti mati emas Kaisar Suci kuno yang memblokir pintu masuk ke sebuah gua. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut dengan pemandangan ini? Si Hao berkeringat dingin. Dia merasa seperti baru saja menemukan sebuah rahasia besar. Negara api sangat tidak biasa. Rumor mengatakan bahwa beberapa sekte besar mengizinkan murid mereka memasuki tanah leluhur negara api untuk mencari sesuatu. Petik 2. Mungkinkah rahasia menjadi dewa sejati? Bahkan jika ada hal seperti itu mungkin tidak akan berada di tanah leluhur. Petik 2. Beberapa ahli muda dari luar wilayah ini sedang berbicara di antara mereka sendiri. Mereka sepertinya tidak takut pada apapun. Si Hao terkejut. Apakah perkataan orang-orang ini dapat dipercaya? Ada beberapa orang yang memasuki istana mewah dan duduk dan mulai membahas topik serupa. Namun, hal-hal yang mereka bicarakan sangat berbeda. Menurut pendapat saya,
sekte besar ini sedang mencari sumber bencana yang akan datang. Sangat mungkin itu berasal dari negara api ini. Petik 2. Kata-kata ini membuat banyak orang bingung. Hingga saat ini, belum banyak orang yang benar-benar memahami implikasi dari bencana besar tersebut dan mengapa hal itu bisa terjadi. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia melakukan upaya terakhirnya untuk melihat melewati peti mati emas ke dalam apa yang ada di dalam gua. Dia mengerahkan semua usahanya. Mata dewa itu bersinar, dan kemudian berubah menjadi pola dao, menyatu dengannya. Pandangannya segera menembus ruang di depannya. Tidak hanya mata dewa itu gemetar, bahkan mata si Hao sendiri kesakitan. Darah menetes dari matanya. Dia mengedarkan kekuatan sucinya secara ekstrim, karena dia benar-benar ingin melihat kebenaran di dalam gua. Akhirnya, dia bisa melihat garis buram dari apa yang ada di balik peti mati emas. Pohon kuno itu dalam dan tak terukur, seolah-olah terhubung dengan dunia kuno. Kabut berkabut bertiup di sekitar. Dia melihat apa yang tampak seperti tanah yang penuh dengan mayat serta banyak senjata yang hancur. Itu tampak seperti medan perang kuno tanpa batas dan suram. Namun, dalam sekejap mata, hal-hal itu kembali tersembunyi. Cahaya suci melonjak dengan keras, dan seolah-olah dia kembali ke sarang Kunpeng tempat gerbang cahaya itu berada. Energi misterius berputar-putar. Yi, Nyonya Qian-Qian telah tiba, salah satu dari 10 wanita cantik di wilayah misterius. Dia adalah sosok yang sangat terkenal di generasi muda. Seseorang bergumam dengan ekspresi berapi-api di matanya. Si Hao telah menyelesaikan pemeriksaannya. Ketika dia melihat keluar, dia melihat seorang gadis muda. Justru makhluk cantik dari luar wilayah ini yang dia lihat ketika dia baru saja memasuki ibu kota negara api. Dia jelas bukan dari ras manusia, karena ada jejak berbentuk belah ketupat di antara alisnya. Selain itu, ada juga sepasang tanduk giok di dahinya yang tampak seperti tanduk naga. Mereka cukup pendek, dan berkilau di sekitar rambutnya. Itu memberinya rasa kecantikan unik tambahan. Selain itu, perawakannya tidak jauh berbeda dengan ras manusia. Penampilannya sangat lembut dan indah, namun, dari waktu ke waktu, kilatan tajam akan muncul dari matanya. Daerah misterius. Kilatan cahaya terbang melewati mata si Hao, karena dia tahu bahwa orang tuanya sendiri telah memasuki wilayah misterius itu. Akhirnya kakeknya juga pergi ke sana. Dia sangat ingin mengetahui keadaan daerah itu, tapi jarang makhluk dari daerah itu masuk ke daerah ini. Kali ini pembudidaya dari lebih dari satu wilayah masuk ke wilayah gurun. Ada beberapa orang di sekitar Lady Qian-Qian, dan mereka semua sangat kuat. Jelas bahwa mereka semua adalah tokoh terkenal dari wilayah misterius itu. Mereka memilih meja dan semua duduk bersama. Nyonya Qian-Qian, saya pernah mendengar bahwa sepupu Anda yang jenius telah sukses baru-baru ini dan telah kembali dari Sekte Barat. Apakah dia tidak datang ke wilayah gurun? Berdasarkan karakternya, setelah mendengar tentang pertempuran dua saudara batu, dia pasti akan datang. Petik 2. Banyak orang gemetar di dalam hati. Meskipun dia diterima di Sekte Barat, dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang dari sekte seperti ini. Setiap kali dia turun dari gunung, dia akan selalu menantang orang lain. Dia penuh semangat, dan sepertinya dia akan menantang siapapun yang dia lihat. Dia adalah individu yang sangat menakutkan. Desas-desus mengatakan bahwa dia mengolah Vajra Unbreakable Body dan telah mencapai puncak absolut dengan tubuh fisiknya. Dia selalu membajak musuh-musuhnya dan jarang menderita kekalahan. Sekte Barat juga dikenal sebagai Sekte Surga Barat. Itu pada tingkat yang mirip dengan Sekte Pengendali Surga dan Sekte Pemutusan Langit. Itu dikenal sebagai warisan abadi dan melintasi beberapa wilayah. Vajra Unbreakable Body adalah salah satu rahasia besar mereka,
dan mereka yang bisa mendapatkan warisan seperti itu semuanya cukup tangguh. Dia mungkin datang, kata Qian. Rambutnya tersebar di belakangnya. Alisnya agak tipis, dan ketika dia tersenyum, seolah-olah sekuntum bunga sedang mekar. Banyak orang terguncang setelah mendengar ini. Mereka yang berasal dari wilayah misterius semua tahu betapa kuatnya orang gila itu. Dia adalah seseorang yang tidak pernah ingin mereka temui. Wilayah misterius adalah wilayah yang sangat luar biasa. Tidak hanya wilayah yang dicakupnya luas, itu adalah tempat terkenal di mana banyak pahlawan hebat muncul. Dasar dari sekte barat ada di wilayah ini. Itu hanya orang gila. Dia hanya bisa pamer di wilayah misterius. Seseorang mengatakan ini dengan suara yang sangat dingin. Hal itu langsung membuat suasana semakin mencekam. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti ini, seolah-olah mereka tidak mengkhawatirkan orang gila itu sama sekali. Kekuatan orang itu pasti tidak biasa. Semua orang melihat ke arah meja giok dan melihat ada satu orang yang duduk di sana. Penampilannya biasa saja, dan dia sepertinya tidak memancarkan aura yang menakutkan. Dia tampak seperti manusia, tapi jelas bukan, karena di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih. Di atas kepalanya juga ada halo yang bersinar. Seorang ahli perlombaan bulu dengan darah kekaisaran. Seseorang tersentak. Ini adalah sosok yang jarang terlihat dalam perlombaan bulu, yang memiliki darah yang melebihi darah raja. Ketika dia dewasa, dia kemungkinan besar akan menjadi penguasa balapan. Dari daerah mana dia berasal? Banyak orang yang membuat spekulasi, karena perlombaan bulu adalah perlombaan besar. Anggotanya bisa ditemukan di setiap wilayah utama. Jadi jika ras benar-benar bersatu, kekuatan mereka akan menakutkan. Orang-orang dari wilayah misterius itu memandang dan menatapnya. Ekspresi dari sisi Lady Qian semuanya tidak menyenangkan. Suasananya agak tegang. Peng. Tepat pada saat itu, pintu istana dibuka paksa oleh beberapa orang. Beberapa orang masuk, dan ekspresi mereka mendung. Mereka sepertinya tidak terlalu bahagia. Yi, sebenarnya makhluk di wilayah banjir. Dari kelihatannya, mereka pasti mengunjungi sang putri tetapi hanya berakhir di depan pintu yang tertutup. Seseorang menggumamkan ini, karena ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Baru-baru ini, Huo Linger dari klan api telah direcoki seperti orang gila. Ada banyak orang yang ingin menemukan batu kecil melalui dirinya, jadi pada akhirnya, dia harus menolak semua orang dan menghilang dari pandangan publik. Apa yang istimewa tentang dia? Bukankah dia hanya putri dari beberapa ras manusia? Wilayah gurun sudah selesai. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa tetap sombong. Petik 2. Ekspresi makhluk-makhluk ini sedih dan penuh amarah. Mereka bukan manusia, tapi saat ini mereka dalam bentuk humanoid. Udara hitam mengepul dari wajah mereka. Wilayah gurun sudah selesai. Di masa depan, negara api bahkan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, putri ini atau apapun akan menjadi sama dengan sebatang rumput. Petik 2. Mereka sangat marah. Kata-kata mereka dingin, dan gelombang niat membunuh merembes keluar dari mereka. Seseorang mengenali bahwa ini adalah ahli Black Cloud Rache dari wilayah banjir. Mereka memiliki kekuatan awan hitam bumi iblis. Mereka sekarang mengambil bentuk manusia, dan setiap orang aneh dan kuat. Ketika wilayah banjir disebutkan, semua orang memikirkan bumi iblis awan hitam itu. Itu telah menghasilkan ahli yang tak tertandingi, dan individu ini bahkan berjuang menuju wilayah misterius untuk melawan master sekte lama dari sekte surga barat. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak yang berani memprovokasi sekte barat? Monyet, dan beberapa ahli tertinggi klan awan hitam dari tahun-tahun tak berujung yang lalu mungkin satu-satunya yang ceroboh dan cukup berani untuk membantai jalan mereka ke sekte surga barat.
Mungkinkah kalian semua masih ingin bertarung melawan Stonebrother yang lebih kecil? Seseorang bertanya sambil melihat para ahli Black Cloud Rache. Salah satu pakar Black Cloud Rache mendengus dan berkata, kami tidak peduli tentang dia, tetapi ada orang dari ras kami yang ingin berbicara dengannya. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka telah mendengar bahwa klan Awan Hitam menjadi lebih kaya dan lebih kuat dari hari ke hari. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghasilkan beberapa jenius yang hebat, dan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang ingin menguji batu kecil itu. Makhluk dari luar wilayah ini terlalu mendominasi. Mereka sangat tidak menghormati wilayah gurun kami. Seseorang bergumam. Secara alami ada beberapa ahli manusia di sini. Wilayah gurun hanya memiliki pegunungan Archaik Divine yang memiliki semacam dukungan. Namun, saat terjadi bencana besar, mereka mungkin akan menutup gerbang mereka. Adapun manusia, mereka benar-benar lemah, makhluk dari ras misterius menggelengkan kepalanya. Beberapa orang setuju dengan kata-kata ini, dan beberapa dari mereka adalah manusia dari luar wilayah ini. Jika manusia di sini seperti peri Yuechan atau penyihir, maka karakter itu pasti tidak akan menderita karena penghinaan seperti itu. Saat ini, hanya ada batu kecil itu, dan kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mungkinkah dia benar-benar mati dalam pertempuran yang menentukan itu, menghilang dari dunia ini? Petik 2. Terlepas dari apakah itu batu yang lebih besar atau lebih kecil, jika mereka masih hidup, satu jari sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua sampai mati. Seseorang mengatakan ini dengan suara rendah. Tidak jelas dari mana suara ini berasal, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang mengatakan ini. Si Hao menjadi tidak bisa berkata-kata. Ini jelas bukan dia yang membual tentang dirinya sendiri. Ketika dia ingin mencari tahu siapa yang mengatakan itu, suara itu sudah terputus. Benar-benar sombong. Kamu benar-benar berani pamer di depan kami. Jika kamu memiliki kekuatan, maka keluarlah dan bertarunglah. Petik 2. Secara kebetulan, si Hao baru saja keluar dari kamar pribadi. Dia tidak mencoba untuk menghadapi orang-orang ini, melainkan menuju ke daerah Lady Qian-Qian untuk bertanya tentang situasi wilayah misterius itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Namun, di mata makhluk itu, si Hao sepertinya sedang memprovokasi mereka. Seseorang bangun segera setelah dia selesai berbicara dan bahkan berjalan mendekat. Seolah-olah dia menerima tantangannya. Bagus, kamu punya nyali, benar-benar berjalan keluar. Apakah Anda ingin melawan saya? Makhluk ini mendidih karena amarah, dan matanya dingin. Kesadaran spiritual Anda sepertinya sedikit kurang. Bukan aku yang berbicara. Kamu salah orang. Si Hao meliriknya dan mengucapkan kata-kata ini. Semua orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Bocah manusia ini tampak agak lemah, tetapi bukankah kata-katanya barusan merupakan jenis penghinaan? Apakah dia mengejek indera ahli dari luar wilayah ini? Kamu terlalu sombong. Makhluk dari luar wilayah ini memiliki sepasang tanduk banteng yang berapi-api di kepalanya. Bahkan setelah berganti bentuk, dia masih memiliki sifat ini dari klannya. Itu membuktikan bahwa dia termasuk dalam garis keturunan Flaming Bull. Bahkan emosinya cocok dengan rasnya, dia mudah marah. Si Hao secara alami tidak repot-repot memperhatikannya. Dia berjalan dengan langkah besar menuju tempat Lady Qian-Qian berada. Jangan mengambil langkah lain. Wajah ahli muda dari ras Flaming Bull jatuh. Dia mengulurkan tangan ke bahu si Hao. Apakah Anda mencari pemukulan? Burung merah besar yang sedang tidur membuka matanya. Saat ini, tubuhnya seluruhnya hitam seperti burung gagak. Ketika melihat tangan turun, matanya dengan marah melebar. Dengan suara hong, sepasang sayap besar terulur, menciptakan suara pipa yang tajam.
Burung merah besar itu langsung menamparkan wajah ahli Flaming Bull Race ini. Itu sangat keras dan jelas. Semua orang menjadi tercengang. Itu hanya seekor burung gagak, namun dia sangat mendominasi. Itu memberi makhluk dari luar wilayah ini tamparan di mulut. Jangan memprovokasi saya, atau kakek ini akan memukuli Anda sampai Anda berharap Anda mati. Burung merah besar sedih dengan arogan. Jantungnya berdegup kencang, karena tidak pernah menyangka bahwa beberapa metode yang diajarkan Second Baldi kepadanya akan begitu tepat. Itu tidak meleset, karena pihak lain tidak bisa mengelak sama sekali. Kamu harus mati. Pakar Flaming Bull hendak bergegas maju. Itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Pak! Burung merah besar itu sangat lugas. Sebuah sayap yang tampaknya tidak berbentuk mengirim ahli Flaming Bull terbang keluar dari istana. Itu mengenai mulutnya dengan bersih. Botak kedua sekuat itu. Dia mengajari saya beberapa trik sebelum pergi. Jika saya tahu seberapa kuat dia sebelumnya, saya akan membuatnya menumpahkan segalanya. Burung merah besar itu sangat menyesal. Ini adalah beberapa kemampuan kecil yang diajarkan Baldi kedua kepadanya sebelum meninggalkan desa batu. Makhluk dari luar wilayah ini semuanya kaget. Siapa orang ini? Bahkan burung yang dia pelihara sangat kuat. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Jangan mengganggu kakek ini, atau aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati. Burung merah besar menyapu pandangannya melalui semua pembudidaya di sini. Makhluk-makhluk di sini semuanya membatu. Mereka hanya meremehkan manusia di wilayah gurun, namun pemuda semacam ini muncul. Burung yang dia pelihara sudah sangat sombong dan kuat hingga tingkat yang konyol. Itu membuat banyak makhluk di sini menjadi gila. Episode ke-400, dengan judul Sombong. Langsung ke dalam alurnya. Siapa anak muda ini? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Situasi saat ini membingungkan beberapa orang. Burung di bahunya sudah cukup untuk membuat ahli Flaming Bull terbang. Melenguh. Raungan panjang terdengar. Di luar pintu istana, di dekat tangga batu giok, ahli yang terkena mulutnya mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah seekor sapi jantan besar yang seluruhnya berwarna merah darah. Itu diliputi dalam cahaya yang berapi-api saat bergegas menuju istana. Tanduk banteng besar itu berwarna merah cerah seperti darah dan berkilau dengan cahaya. Mereka juga sangat tajam. Ini langsung menyerang si Hao. Meskipun burung yang penuh kebencian adalah orang yang menyerangnya, dia akan membalas melalui si Hao, karena dia adalah tuan burung itu. Banteng itu benar-benar berpikiran satu jalur, menangis dan berteriak ke arahku. Haruskah saya mengubah selera saya? Belakangan ini, makanannya terasa agak hambar. Bagaimana kalau saya mendapatkan makanan enak dari sapi gemuk ini? Kata burung merah besar. Dengan suara siu, ia terbang keluar. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan itu seperti matahari hitam saat menukik ke bawah. Cakar tajamnya dengan cepat membesar, ini adalah salah satu dari kemampuan kecil yang dia peroleh dari Second Baldi. Dang! Bunga api terbang kemana-mana saat salah satu cakar burung merah besar menghantam tanduk banteng. Suara gemuruh terdengar di udara. Hamparan simbol muncul, dan cakar lainnya menghantam kepala banteng. Cahaya ilahi berwarna pelangi mulai berkedip. Simbol gemilang berkembang. Cakar burung merah besar itu sepertinya akan menembus tengkorak pihak lain, membuat Flaming Bull ketakutan besar. Ia segera menurunkan tubuhnya. Burung ini terlalu tangguh, membuat Flaming Bull benar-benar terguncang. Rasanya kekuatan ilahi pihak lain tidak begitu dalam, tetapi untuk beberapa alasan, itu tidak dapat menghindari serangannya. Terlepas dari apakah itu sayap atau cakar itu, mereka semua memiliki semacam sifat spiritual yang membuatnya secara akurat mendarat di tubuhnya. Cakar Phoenix terbang. Di kejauhan,
Ahli ras bulu muda dengan darah kaisar mengungkapkan pancaran ilahi yang dalam di matanya. Auranya segera meletus saat dia menatap burung merah besar dengan keheranan. Apa? Itu adalah kemampuan ilahi dari Phoenix, Flying Phoenix Claw. Beberapa orang berteriak kaget dari samping. Beberapa orang menunjukkan ekspresi kaget. Selama teknik itu terkait dengan naga sejati, Phoenix ilahi, dan makhluk lain setingkat itu, bahkan jika teknik itu tidak lengkap, itu akan tetap tangguh dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Teknik milik Archaic Vicious Ten, bahkan jika itu hanya fragmen dan sangat rusak, akan tetap memiliki pengaruh yang besar. Bahkan akan cukup untuk memungkinkan sekte berkembang dengan cepat. Flying Phoenix Claw secara alami adalah salah satu teknik berharga yang diturunkan oleh Divine Phoenix. Hanya saja, teknik ilahi semacam ini telah hilang dalam transmisi sejak zaman kuno dan tidak lagi diturunkan. Ini sangat rusak dan hanya bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi kecil. Namun, masih ada beberapa misteri menarik di dalamnya yang patut dipelajari. Seseorang berkata dengan suara rendah, "Anak kecil, sebaiknya kamu mengingat kata-kata kakek ini dan bersikaplah baik. Kalau tidak, aku akan memakanmu." Burung merah besar itu melepaskan makhluk ini dan terbang kembali ke bahu si Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa bahwa burung ini benar-benar tidak terkendali. Nada suara ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Si Hao tidak banyak bicara dan terus berjalan ke depan menuju Lady Qian-Qian. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh konflik. Para ahli dari luar wilayah ini semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka semua merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Burung itu sendiri sudah tangguh, jadi pemiliknya pasti jauh lebih hebat. Tunggu sebentar. Seorang kultivator dari Black Cloud Rache membuka mulutnya dan berjalan. Apakah teknik berharga itu adalah Flying Phoenix Claw? Apa aku perlu memberitahumu? Burung merah besar menunjukkan tatapan jijik padanya. Banyak orang menyaksikan dengan tenang. Bagaimanapun, meskipun Flying Phoenix Claw adalah teknik berharga yang rusak, ada beberapa simbol yang mengejutkan di dalamnya. Jika mereka halus, mereka bisa menjadi sangat berharga. Wajah para ahli dari Black Cloud Rache menjadi mendung. Dia ingin berbicara dengan si Hao, karena pada akhirnya, burung merah besar itu hanyalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh pihak lain. Jika dia hanya bisa berbicara dengan burung ini, maka itu akan menurunkan statusnya sendiri. Sobat, kamu tampaknya terlalu percaya diri. Saya sedang berbicara dengan Anda. Pakar dari Black Cloud Rache berbicara. Matanya tidak menunjukkan niat baik saat dia menatap si Hao. Si Hao bahkan tidak memperhatikannya. Dia sudah mendengar bahwa ada beberapa ahli dari Black Cloud Rache yang ingin mengetahui keberadaannya dari Huo Linger. Mereka ingin membawanya kembali untuk diinterogasi, bukankah ini agak sombong dan sombong? Kamu berani mengabaikan kakek ini, sepertinya mulutmu juga pantas mendapat beberapa tamparan. Burung merah besar menampakkan kilatan ganas. Itu tidak pernah memiliki karakter yang sangat baik, lebih tepatnya, itu sama sekali bukan burung yang baik. Teman, Flying Phoenix Claw terikat dengan rasku. Itu adalah kemampuan ilahi yang dipegang oleh salah satu ahli tertinggi klan saya. Saya ingin bertanya bagaimana burung Anda bisa mendapatkannya. Pakar Black Cloud Rache terus maju. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Hanya seorang pria yang secara acak mengeluarkan asap hitam, namun Anda ingin mengatakan bahwa teknik berharga ini adalah teknik berharga klan Anda. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkannya karena itu benar atau sesuatu? Alasanmu terlalu bodoh. Burung merah besar mengejek. Pakar dari Black Cloud Rache mengeluarkan dengusan dingin. Ketika dia melihat bahwa si Hao tidak memperhatikannya, dia mengeluarkan teknik yang berharga. Kabut mulai menyebar keluar.
Cahaya warna-warni merah menyala di dalam mata burung merah besar itu. Sebuah sayap dengan cepat menamparkan untuk menyebarkan asap hitam, tetapi ditemukan bahwa kabut tidak menyebar sama sekali dan terus melonjak ke depan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa mendapatkan beberapa bagian aneh dari teknik berharga Phoenix Suci akan memungkinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan? Itu hanya dao kecil. Pakar awan hitam mencibir. Asap hitam mulai melonjak, dan tidak hanya mengelilingi burung merah besar itu, ia juga mencoba menekan si Hao. Tiba-tiba, cahaya yang menyala-nyala tersebar keluar. Tidak hanya ada api ilahi dari burung vermilion, ada juga jenis pancaran dewa lainnya. Mereka juga diperoleh dari Second Baldi. Mereka saat ini sedang dilepaskan dari mulut burung merah besar. Ini segera membakar asap hitam, menciptakan suara cici. Pakar dari Black Cloud Rache bergerak mundur. Separuh tubuhnya dibakar. Segera setelah itu, burung merah besar itu mengulurkan sayap, dengan cara yang sama menyerang mulutnya dan mengirimnya terbang kembali ke tangga batu giok di bawah. Sobat, kamu agak terlalu sombong. Dengan menggunakan burung ganas itu untuk melukai, apakah Anda meremehkan kami? Beberapa ahli dari Black Cloud Rache berdiri pada saat yang sama dan bergerak maju. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Perlombaan ini benar-benar tidak bagus untuk diprovokasi. Mereka memiliki sosok yang luar biasa di antara barisan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur kuno mereka bahkan telah bertempur melawan Master Sekte Barat dan menunjukkan bagian dari teknik berharga Phoenix Suci. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Hong! Seluruh tubuh burung merah besar itu bersinar, dan cahaya warna-warni merah tua yang menyilaukan bermekaran dari tubuhnya yang hitam pekat. Itu bersinar seperti matahari yang cemerlang, memancarkan kekuatan menakutkan yang sepertinya bisa menghancurkan 9 langit besar. Ini bahkan membuat si Hao terkejut. Sepertinya latar belakang Second Baldi tidak sederhana, dan kemampuan kecil yang dia berikan pada burung merah besar itu tidak biasa sama sekali. Makhluk-makhluk dari Black Cloud Rache semuanya mundur dan ketakutan. Wajah mereka memucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan hanya burung itu saja yang membuat mereka semua kembali. Jangan memprovokasi kakek ini. Jika Anda tidak terburu-buru dan membuat diri Anda langka, saya akan menumpuk Anda semua menjadi gundukan. Kata burung merah besar. Pada saat ini, si Hao telah tiba di depan Nyonya Qian-Qian dan membayar etiket yang tepat sebagai seorang kultivator. Ketika orang-orang dari wilayah misterius pertama kali melihatnya datang, mereka semua memiliki permusuhan. Namun, setelah melihat gagak di bahunya menunjukkan kekuatannya, mereka semua menjadi khawatir dan tidak berani bertindak sembarangan. Namun, orang-orang ini masih belum menyerah. Lady Qian-Qian adalah salah satu dari 10 wanita cantik di wilayah misterius dan sangat terkenal. Statusnya di kalangan generasi muda khususnya sangat tinggi. Namun saat ini, seorang pemuda dari wilayah gurun benar-benar ingin mencari jalan untuk berteman dengan mutiara wilayah misterius itu dan mengobrol. Ini seperti provokasi langsung terhadap para ahli muda ini yang merupakan pelindung bunga mereka. Sepertinya aku belum menanyakan namanya pada saudara ini. Lady Qian-Qian berbicara. Wajahnya yang seperti giok putih bersih membawa senyum lembut. Dia sepertinya agak penasaran dengan pemuda yang cukup kuat ini. Aku ingat, dia adalah kakek burung dari alam dewa kekosongan. Dia berhubungan sangat baik dengan batu kecil. Tiba-tiba, seseorang berbicara, seolah-olah dia tiba-tiba terbangun. Apa? Itu adalah duo yang tidak tahu malu. Seseorang berteriak kaget. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi segera setelah itu. Kakek Bert dan koin tidak semudah itu. Itu pasti dia. Burung di bahu memiliki moralitas dan perilaku yang sama. Adapun usia, secara alami bisa ditutupi di alam Void God.
Seseorang membuat kesimpulan ini. Si Hao tidak mengungkapkan pendapat apapun. Wajahnya tersenyum tipis. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa wanita itu adalah kecantikan surgawi dengan gaya dan bakat luar biasa, bulan di wilayah misterius. Hari ini, saya dapat melihat bahwa itu adalah reputasi yang memang layak. Si Hao tersanjung. Semua orang suka mendengar pujian, terutama gadis cantik, karena mereka secara alami suka mendengar orang lain memuji kecantikan mereka. Namun, Nyonya Kian-Kian hanya tersenyum ringan dan berkata, saudara laki-laki ini terlalu banyak memuji. Saya tidak berani mengaku seperti itu. Petik 2. Saya sangat tertarik dengan wilayah misterius dan mendengar bahwa ada banyak gunung, kuil, dan harta karun yang terkenal. Saya selalu ingin mengunjunginya sendiri. Si Hao memulai percakapan. Dia ingin belajar tentang kekuatan besar wilayah misterius itu. Lord Kian-Kian tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia tidak berbicara kasar. Wilayah misterius itu benar-benar bumi ilahi. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli hebat yang bangkit dari tempat ini. Fondasi Sekte Barat terletak di sana. Selain itu, ada sisa-sisa dari 10 ganas, serta gunung abadi. Jika saudara ini ingin mengalaminya sendiri, ada banyak hal ajaib yang harus dicari. Petik 2. Keduanya mulai mengobrol, dan keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka tampaknya berhubungan baik. Tepat pada saat ini, pintu istana diledakkan terbuka, dan beberapa ahli muda masuk. Mereka semua agak luar biasa, dan salah satunya memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Kepala rambut ungu tersebar di pundaknya, dan sambaran petir dingin keluar saat dia membuka dan menutup matanya. Fisiknya kokoh, dan kemegahan ilahi mengalir dari pori-porinya. Ada kekuatan ledakan di tubuhnya, serta jenis ketidaktahuan. Kamu siapa? Bahkan seseorang sepertimu berani duduk di samping wanita itu. Enyah. Semua orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu sombong dan tirani. Bahkan si Hao mengungkapkan cahaya dingin dari matanya. Sejak dia meninggalkan desa, dia belum bertemu dengan seseorang yang memarahinya seperti ini. Orang ini sangat tidak terkendali dan agresif. Burung merah besar juga tercengang. Dia berbicara kepada anak nakal seperti ini. Di masa lalu, tidak pernah ada orang yang egois seperti ini. Mereka yang berani bersikap kasar dimakan, belum lagi mereka yang tidak masuk akal seperti orang ini. Hanya mereka yang berada di wilayah misterius yang menggigil dalam hati. Mereka sangat menyadari identitas mengejutkan orang ini. Justru sepupu Lady Kian-Kian yang dikenal sebagai orang gila. Mereka semua sangat takut dengan kekuatan di balik individu ini. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan penting dari tokoh penting di Gunung Abadi. Karakternya juga selalu seperti ini, sangat sombong. Murid-murid yang lebih muda yang melihatnya berjalan-jalan di wilayah misterius akan selalu menghindarinya, karena mereka tidak mau memprovokasi dia. Gunung Abadi sebanding dengan Sekte Surga Barat. Itu memiliki status yang luar biasa dan memiliki warisan yang sangat menakutkan. Namun, sekte ini tidak tersebar di banyak wilayah, dan jumlahnya tidak banyak. Tokoh pentingnya jarang muncul di dunia luar, dan sekte tidak berkembang keluar. Namun, itu masih menduduki peringkat di atas banyak sekte besar di berbagai daerah. Baru-baru ini, pemuda ini selalu mengejar Kian-Kian, jadi sekarang dia melihat seorang pemuda duduk di sampingnya, mengobrol dengan riang tanpa berusaha menutupi apapun. Dia segera menjadi bermusuhan, menyuruh si Hao tersesat. Apa kau tidak mendengarnya? Seseorang berkata dari samping, dan terlihat jelas bahwa pemuda ini sedang mencoba memanfaatkan momentum. Kalian semua sudah selesai. Burung merah besar itu berteriak. Si Hao memelototi keluar, dan tubuhnya meletus dengan aura mengamuk hanya dalam hitungan detik.
Beberapa orang merasakan darah dan ki mereka berputar tak terkendali di dalam diri mereka karena tekanan dan mundur saat mundur. Terlepas dari satu pemuda itu, mereka semua batuk seteguk darah. Semua orang kaget. Tuan Gagak itu sangat tangguh. Kaulah yang tamat. Pemuda itu berteriak. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin dan mengulurkan tangan besar. Simbol berkedip, dan dengan suara honglong, ditekan ke bawah. Dia menangkapnya dengan satu gerakan dan kemudian mulai memukulinya dengan suara pipa. Para pembudidaya dari wilayah misterius semuanya ngeri. Pemuda ini telah memprovokasi bencana besar. Dia benar-benar berani memukul mulut orang itu. Beberapa orang di istana ini mungkin terjebak dalam hal ini. Itu karena mereka tahu bahwa Gunung Abadi sangat melindungi rakyat mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang, mereka semua adalah ahli yang mengejutkan. Alasan pemuda ini bisa bertindak begitu mendominasi adalah karena tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kamu, pemuda itu berteriak dengan marah. Si Hao mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di antara alisnya dan menyelidiki lautan kesadarannya. Saat itu juga, dia mengerti banyak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia berani bertindak begitu sombong. Jadi sepertinya kamu berasal dari Gunung Abadi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka adalah tanah kuno yang menyaingi sekte penjaga surga dan sekte surgawi. Si Hao tertawa dingin. Segera setelah itu, pikirannya bergetar lagi, karena dia menerima berita lain yang sangat penting. Setelah kakeknya, Dewa Setan Agung memasuki wilayah misterius, dia akhirnya memasuki Gunung Abadi. Apa? Si Hao sangat terkejut. Gunung Abadi mungkin terhubung dengan orang tuanya. Dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran pemuda ini, dan wajahnya terus-menerus menjadi mendung. Orang yang sombong dan kejam ini bahkan mungkin memiliki hubungan darah yang sangat lemah dengannya. Ini benar-benar panen yang tidak terduga. Baru saja ketika dia mengobrol dengan Lady Qian, dia hanya berbelit-belit. Bukankah informasi tentang orang tuanya benar-benar ingin dia ketahui? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan petunjuk penting seperti itu dari tubuh pemuda yang mendominasi ini. Kamu berani bertindak melawanku. Ketika pemuda itu dilepaskan, dia memelototinya. Dengan marah dengan mata yang kejam. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mendisiplinkanmu dengan benar menggantikan orang tuamu. Ketika si Hao selesai berbicara, dia menariknya dan mulai menamparkan wajahnya berulang kali. Suara yang dikeluarkan sangat memekakkan telinga. Semua orang menjadi tercengang. Apakah pemuda ini menjadi gila? Apakah dia mencoba membuat dirinya terbunuh oleh Gunung Abadi? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.